bukhur yang dibakarnya. Tempatnya adalah mabkhoroh, ya. Orang kita nyebut kemenyan tidak salah, karena pada dasarnya bahan bakunya ini dari kayu, ya, dan juga kayu yang mengandung getah. Kayu bahasa Arabnya od. Yang dimaksud od untuk dibakar, diambil wewangiannya, itu kayunya kayu gahru, ada cendana, termasuk kayu kemenyan. Jangan anggap kemenyan itu hal yang rendah. Kalau panjenengan yang pernah menggunakan parfum yang mahal seperti Gucci, Louis Vuitton, kemudian Maubossant dan semacamnya yang harganya mahal-mahal, itu salah satu bahan bakunya itu dari Indonesia. Apa? Getah yang mengkristal dari pohon kemenyan. Kenapa kemudian kita dibuat propaganda supaya kita meninggalkan kemenyan atau membenci kemenyan? Karena orang barat ngerti, mereka tidak punya hutan yang seperti kita. Mereka tidak punya pohon kemenyan, betul tidak? Orang barat tidak punya pohon gahru, tidak punya pohon yang mengandung wewangian yang bisa dijadikan bahan baku untuk komoditi ekspor, untuk parfum yang mahal. Maka mereka akan membuat propaganda untuk membodohkan bangsa kita. Sejak zaman dulu seperti yang dilakukan Belanda, Portugis, mereka akan berupaya membodohkan kita dengan cara, oh kemenyan itu identik dengan klinik, kemenyan itu identik dengan jurig, ngerti jurig, demit. Kemenyan itu identiknya dengan perdukunan, supaya kita tidak menghargai kekayaan alam kita sendiri. Pada saat mereka kemudian mencetak boneka-boneka pengkhianat di negeri kita sendiri untuk menjual kekayaan bangsa alam kita, kekayaan alam bangsa kita kepada bangsa asing itu dengan murah, kita tidak akan marah karena kita sudah dibodohkan oleh siapa? Oleh jongos-jongos bangsa asing tersebut. Demikian pula jongos bangsa asing telah merendahkan ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, para pejuang kita yang mereka telah mengajarkan Islam sampai kakek nenek kita, bapak dan ibu kita sampai tahu Islam. Dari contoh Sohibul Haul Mbah Yai Abdul Majid. Mbah Yai Majid dulu berjuang nggak seperti kita yang enak sekarang, betul? Kalau orang sekarang gampang bisa yasin saja, mimpin tahlilan, dapat besek, dapat berkat, dapat amplop, betul kan? Orang zaman sekarang modal kain yang panjang diikatkan di kepala seperti ini jadi imamah, beli baju gamis ataupun bikin ngejahit jubah, asal modal bisa ngomong di tengah-tengah umat kemudian dianggap ulama, asal gayanya baik, kayak ulama, padahal belum tentu dia ulama. Betul. Orang dulu harus benar-benar teruji, selain ngajinya dia memang harus teruji kepedulian kepada masyarakatnya, dan bahkan dia harus menghadapi berbagai macam ancaman di zaman itu. Nah, nek panjenengan duwe wong tua, embok bapake, ya, embok karo bapake, kamamake bapake, mane mamane makne. Lah iki Brebes apa Cirebon sih? Brebes ya? Brebes. Brebes itu yang khas apa di sini? Mane. Terus yang khas di Brebes itu apa? Bukan masalah panggilan. Telur. Telur kalau bawang. Duduku ika iwak-iwak duduk. Ya kan sih Brebes kan iwak biasanya. Brebes. Lah kudune aja Brebes, ya. Nek komoditi nek bawang, telur, kudune mah jangan Brebes namanya, karena kalau Brebes itu identik dengan iwak. Brebes gitu kan. Kalau memang identiknya dengan telur harusnya crot namanya. Ngapunten ya.
Atau dengan bawang, jadi namanya daerah cukul gitu, ya kan, cukul bawangnya. Nah, tukul, bahasa sini tukul, berarti Mas Tukul itu orang sini? Oh bukan, kirain orang sini. Ini saya mau ajarkan jenengan supaya sadar dari tidurnya, min marqadikum, dari tempat tidur nyaman kalian. Jika selama ini kalian mungkin kita sudah dininak bobokkan dengan orang-orang yang mau merubah sejarah bangsa kita, menggeser tentang peran tokoh-tokoh para ulama kita. Bahkan yang kita tahu, ibu bapak kita sudah Islam, kakek nenek kita sudah Islam, wasilah para ulama yang terdahulu yang membawa Islam ke tanah air kita, tapi kemudian panjenengan tidak menghargai para ulama-ulama terdahulu yang mengislamkan kakek moyang kita, yang mengislamkan bapak dan ibu kita. Tapi justru kita malah, bahkan sampai kita sendiri Islam itu ya wasilah, contoh Mbah Yai Abdul Majid. Tapi panjenengan lebih gandrung kepada orang luar, kepada orang asing yang tidak pernah membuat kakek nenekmu menjadi Islam sampai kamu brojol sebagai orang Islam, tidak menjadikan ibu bapakmu sebagai Islam. Kamu lebih gandrung kepada mereka dan tidak menghargai Mbah Yai Abdul Majid, tidak menghargai para ulama-ulama di negerimu sendiri. Maka berarti selayaknya kamu tidak tinggal di Indonesia, pergi kalian dari Indonesia. Paham tidak? Sadar. Kadang orang kitanya sendiri saat menghaulkan ulama kita yang sudah sejak lama membawa Islam ke daerah kita, sampai kakek nenek kita jadi Islam, mbah buyut kita jadi Islam, wasilah mereka, sampai ibu bapak kita jadi Islam, sampai kita pun brojol sebagai seorang Islam, wasilah para ulama itu. Tapi saat haul kita acuh cuek. Tapi kalau ada orang lain yang tidak pernah membawa ilmu tersebut sampai menjadikan kakek nenek moyang kita menjadi Islam, kita kemudian tanpa disuruh datang berbondong-bondong untuk menghaulkannya. Di mana akal sehatmu? Di mana adabmu? Itu sama berarti dengan kemenyan yang di kita dianggap justru tidak bernilai. Padahal kalau kita pergi ke Mekah saja, di depan Masjidil Haram itu ada Mall Grand Zamzam, ya kan? Ada Mall Grand Zamzam. Saya sering, ini juga baru pulang nih, ya, baru sepekan yang lalu, 2 pekan yang lalu. Jadi di sana tuh banyak etalase-etalase kayu, gaharu, kemudian ada kemenyan. Ternyata harganya tuh fantastis. Ada yang 1 kilo harganya kayu itu 25.000 real. Ya. 25.000 real dikali 4.600 sekarang. Ya kalikan dewek lah. Ya. Lebih 10 juta lebih. Ya. 25.000 real dikali 4.600. Masya Allah, ratusan juta sekilo. Kebetulan ada teman saya juga yang dia bisnis jual kayu tersebut, kemudian juga minyaknya, hasil sulingannya ke sana. Di kita tidak dihargai, tapi oleh bangsa lain dihargai mahal. Saat kita punya uang yang banyak, lalu ingin menunjukkan bahwa kita orang kaya, kita beli di tempat itu, yang pada tempat itu membeli dari Indonesia dan negeri kita. Kita beli dengan harga yang mahal, toko itu belinya dengan harga yang murah dari Indonesia. Ini persis sama nih. Saya dulu ke Singapura kehabisan pakaian. Akhirnya oleh jamaah dibawa ke mall. Cari-cari ada pakaian, udahlah ini aja lah, beli celana, beli jeans. Saya tahu nggak ini produk mana? Saya lihat Amerika bukan, Lee. Ya tulisannya Lee. Ini sebetulnya produk Cihamplas Bandung. Akhirnya saya nepuk jidat gitu kan. Wah, goblok temen nyong gitu kan. Lah kepri orang goblok gitu kan. Kita beli di Singapura harganya larang, mahal. Tapi dengan bangganya kita kalau pulang ke Indonesia, ini saya beli di Singapura. Padahal orang Singapura belanjanya itu di pasar Anak Tanah Abang. Ini kebetulan jamaah saya juga di sana punya butik
ya, ada Kak Ros namanya, punya butik, belanjanya kalau belanja untuk stok tokonya, stok butiknya itu di Bandung di mana, Mi? Pasar Baru Bandung, kemudian di Tanah Abang, keliling. Dia datang ke Indonesia rombongan, bahkan pernah dia mesen ke kami, ke istri, Umi bisa nggak bawain itu fresh care 2 koper katanya. Dia minta disuplai fresh care sampai 2 koper. Kemudian kalau bisa, kalau setiap ke Singapura tolong bawa pakaian berapa bal katanya. Tapi kan kita susah ya, kalau pakai pesawat kan mahal jadinya. Kecuali ke Batam dulu, dari Batam pakai ferry. Kadang kita pakai itu, tapi kita nggak bawa-bawa buat mereka, udahlah, buat apa? Biar mereka saja yang datang belanja ke Indonesia. Artinya gini, banyak hal yang ada di Indonesia sudah dipenuhi oleh Allah kebutuhan kita. Seperti halnya gahru. Kemudian kalau kita belinya di Mekah, beli di Mekah, padahal bahan bakunya beli di Indonesia. Di Indonesia, mereka juga beli di Indonesia. Sama halnya dengan para ulama dengan ilmu. Ya. Di kita begitu banyak ahli ilmu sejak zaman dulu, termasuk yang menjadi pengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Eyang saya, ayahnya kakek, namanya Sayyid Ahmad Zakaria bin Sayyid Muhammad Syarif Al-Hasani. Sayyid Ahmad Zakaria punya putra Sayyid Muhammad Ali Hasan, Sayyid Muhammad Ali Hasan punya putra Sayyid Muhammad Misbah, Sayyid Muhammad Misbah punya putra Sayyid Alwi. Nggak ada Iskandar, nggak pakai Iskandar, jadi ralat ya. Jadi memang kalau di media sosial ada tulisan-tulisan, bukan tulisan saya itu, jadi ada Iskandarnya, ya wajar karena bukan saya yang nulis. Jadi kalau panitia, termasuk kemarin di Riau juga sama pakai Iskandar, saya bilang nggak ada Iskandarnya, karena kalau dibubuhi Iskandar saya harus bikin bubur merah bubur putih lagi ya, nanti saya harus dicukur rambut lagi, saya digotong-gotong nanti gitu ya, diakikohi lagi nanti. Ya Allah, kita nih punya banyak ulama, orang-orang alim. Yang saya pengajar di Masjidil Haram, di zamannya saja banyak ulama Nusantara yang juga merupakan rujukan para santri internasional. Artinya orang-orang muslim yang mau belajar ke sana, termasuk dari Turki, termasuk dari Libya, Lebanon, Suriah, dari Mesir, banyak juga yang berguru kepada ulama kita, ulama Nusantara. Ada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Tanara, wafat di Makkah, dikuburkan di Mu'alla atau Ma'la. Kemudian juga ada Syekh Mukhtar At-Tarid, Bogor, wafatnya di sana. Kalau eyang saya, setelah Syarif Husain bin Ali dikudeta, eyang saya pulang ke Indonesia, wafatnya di Indonesia. Tapi banyak murid-muridnya yang sudah tersebar luas, yang juga mukim di sana, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, itu murid eyang saya, makanya dulu cucunya Syekh Yasin datang ke tempat kami. Ya, menjalin kembali silaturahim. Kemudian kalau di Indonesia, murid eyang saya adalah Mbah Bishri Sansuri, Jombang. Itu juga murid eyang saya. Kalau di Purwakarta di sini Mama Sempur, itu murid eyang saya. Di Cianjur Mama Gentur, banyak muridnya. Selain eyang tadi ada Syekh Mukhtar At-Tarid, wafatnya juga di sana di Mekah. Kemudian ada orang Kalimantan Barat, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syabbas. Ada orang Minangkabau, Sumatera Barat, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada orang Betawi, Syekh Junaid Al-Batawi, wafatnya juga di sana Syekh Junaid. Tapi sekarang kadang orang Betawi juga bukannya malah menghormati para ulama terdahulu yang membawa Islam ke sana, tapi mereka cenderung justru malah terbuai dengan doktrin-doktrin. Ya, termasuk zaman sekarang nih, sing nom-nomnya biasanya. Asal katone cungure mancung ya, kayak onta. Asal katone wajahnya kayak Arab cemas. Ya. Pokoknya asal ngomongnya aneh ente, wow, udah pasti ini ahli surga gitu. Lalu kemudian asal senang maulidan, senang ratiban, padahal tidak punya ilmu. Lantas kemudian ditempatkan sebagai mufti, ditempatkan sebagai rujukan, ditempatkan oleh kita sebagai masyarakat sebagai guru, sebagai rujukan kita, padahal bukan orang alim. Maka sudah repot kalau begitu umat. Fadallu wa adallu, mereka bisa menjadi sesat dan menyesatkan orang banyak. Sekarang sudah banyak merebak dan digandrungi anak-anak muda.
fatwa konyol atau fatwa konyil. Konyol apa konyol? Apa fatwanya? Ngaji kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Wallahi ini fatwa sesat. Nggak pakai tedeng alim. Ayo yang mau debat dengan saya sekarang, ayo. Live streaming internasional. Bawakan ayat Qur'annya saya. Harus benar tapi ya. Jangan memakai ayat Qur'an tapi substansinya salah. Tujuannya maqasid syariahnya diselewengkan, sama kayak orang Wahabi. Awas tuh. Orang Wahabi kan juga sama, seringkali menggunakan dalil tapi ternyata cek. Dia justru memutarbalikkan substansinya, maqasid syariahnya. Seperti wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Menggunakan surah An-Najm ayat 39 tujuannya untuk mengingkari sampainya atau manfaatnya bacaan Al-Quran untuk ahli kubur, mengingkari sodakoh atas nama ahli kubur, mengingkari hadiah amal soleh untuk ahli kubur. Orang Wahabi menggunakan dalil Quran. Apakah benar wa allaisa lil insani illa ma sa'a? Itu berarti manusia yang telah meninggal, orang muslim, tidak akan dapat manfaat apapun dari hadiah pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Apakah benar? Baik, kita kuat. Ini korelasinya nih ya. Pada ayat tersebut kalimatnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah diupayakannya ketika hidup. Jadi jare wong Wahabi, ngerti Wahabi napa ora? Ngerti Wahabi napa boten? Wahabi niku kelompok yang melarang muludan, kelompok yang mengatakan tidak bermanfaat baca Quran untuk ahli kubur, tahlilan, zikir dan doa untuk ahli kubur, tidak bermanfaat sedekahan untuk ahli kubur, gak ada tuh istilah haulan, itu bid'ah. Zikir berjamaah itu nggak ada dari zaman Rasul. Itu Wahabi yang berkata demikian ya. Wahabi itu banyak hal-hal yang sunnah dianggap bid'ah, dianggap nggak ada dari Rasulnya, dan pelakunya sesat dan masuk neraka. Termasuk kita nih, kata orang Wahabi sekarang ini sedang melakukan kesesatan, haulan nih katanya ya. Keluarga Sahibul Haul, Mbah Jalil, sedekahan atau kita bersedekah atas nama beliau. Kata orang Wahabi nggak sampai, karena dalilnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apakah benar ayat ini adalah pengingkaran dari manfaat amal soleh yang dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang telah meninggal? Ternyata bukan. Buktikan. Huruf pertama dari ayat tersebut adalah huruf wawu. Wa allaisa, wawu ya kan? Wawu adalah huruf ataf. Artinya ada korelasi. Tidak bisa ayat ini berdiri sendiri untuk menentukan, untuk kita jadikan sebagai dasar untuk istinbat hukum, nggak bisa. Tapi ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Maka para ulama melihat siyakul kalamnya, redaksionalnya apa? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa makna. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah engkau tidak pernah membaca isi kandungan syariat yang terdapat pada suhufnya Nabi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, dan pada syariat yang terkandung pada suhufnya Nabi Ibrahim yang senantiasa menepati janji? Apa konsekuensi hukum syariat yang Allah terapkan untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim? Ternyata seseorang tidak menanggung dosa orang lain, dan seseorang tidak akan menerima manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini ternyata ayat yang berhubungan dengan syariatnya umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Jadi kalau di zaman Nabi Musa dan di zaman Nabi Ibrahim nggak ada memang menghadiahkan amal soleh untuk orang yang telah meninggal, tapi khusus untuk keturunan, khusus untuk umat Nabi Muhammad, ini ada keistimewaan. Meskipun sudah meninggal, tapi jika dzurriyyahnya ataupun orang lain yang muslim yang melakukan amal soleh, dia niatkan amal solehnya dihadiahkan untuk yang telah meninggal tersebut, meskipun bukan orang tua kandungnya, maka itu sampai dan bermanfaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mana munsyidnya? Ini tolong mic satu.
qamarun 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 sidana nabi qamarun وجميل سيدنا النبي والجميل قمر سيدنا النبي سيدنا النبي والجميل bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kami membaca salawat Nabi karena kami berkumpul di majlis ini karena kami berkumpul di majlis ini karena Allah. Sidana Nabi, 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 Sidana Nabi. Abdul Qadir Al-Jilani Habib Nabi, Abdul Qadir Al-Jilani Habib Nabi. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kami membaca salawat Nabi karena Allah. Kami berkumpul di majlis ini karena Allah. Kami berkumpul di majlis ini karena Allah. Sidana Nabi, 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 Sidana Nabi. Abdul Qadir Al-Jilani Habib Nabi, Abdul Qadir Al-Jilani Habib Nabi. رحمت عيناك شوقا وطيبة ذرفت عشقا وأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب مرفقا. رحمت عيناك شوقا وطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب مرفقا. صلي على محمد السلام. Monggo sarang-sarang. Ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian tadi tentang masalah ayat Al-Quran sudah jelas itu untuk umat Nabi Musa dan untuk umat Nabi Ibrahim. Lantas bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang Wahabi itu mereka gandrung kepada ulama yang bernama Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, juga kepada gurunya yakni Syekh Ibnu Taimiyah. Memang ini enggak pati ahlus sunnah ya.
Tapi menurut catatan sejarah akhirnya Syekh Ibnu Taimiyah juga taubat di akhir hayatnya, kembali pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebelumnya mujassimah. Mujassimah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah punya tempat, kadang di arsy, kadang Allah turun ke bumi, jadi naik turun. Tiap sepertiga malam itu berarti turun Gusti Allah tuh. Nah kalau seperti itu kayak ingus dong, ya kan, naik turun kayak ingus. Jangan mengartikan Allah itu ada di arsy ketika kita membaca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Syekh Ibnu Taimiyah juga dulu anti thariqah, anti tasawuf, tapi akhir hayatnya beliau justru bertasawuf. Ada di dalam sejarah para ulama Hanabilah tentang Tabaqat al-Hanabilah, ternyata salah satunya Syekh Ibnu Taimiyah, ungkapannya beliau menyatakan salah satu thariqah yang terbaik adalah thariqahnya Syekh Abdul Qadir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Dibuktikan Syekh Ibnu Taimiyah pun akhirnya berthariqah, bertasawuf, padahal sebelumnya itu anti dengan tasawuf. Buktinya di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah 27 juz, tapi dikumpulkan dalam 27 jilid. Jadi ada yang 1 jilid itu 2 juz, mencakup 2 juz. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah itu mengamalkan amaliyah ahli tasawuf yang oleh para pengikutnya justru dikatakan bid'ah dan sesat, masuk neraka. Ternyata Syekh Ibnu Taimiyah justru beliau melakukan dan mengajarkannya. Apa kalimatnya begini? Man wazaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrat baina sunnatil fajri wal fajri ahyallahu biha qalbah. Siapa yang membiasakan wiridan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, bilangannya ditetapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah 40 kali. Waktunya juga ditentukan antara qobliyah subuh dengan sholat subuh. Rutin tiap hari kalau seperti itu mengamalkan wiridan ini, maka qalbunya akan dihidupkan oleh Allah dengan cahaya ma'rifat. Ini bukan hadis, ini adalah amaliyah yang diamalkan oleh para ulama ahlu tasawuf. Kalau menurut orang Wahabi seluruh bid'ah itu sesat, segala sesuatu yang tidak ada dari Rasulullah itu sesat, maka berarti beranikah mereka menyesatkan Syekh Ibnu Taimiyah, ulama kegandrungan mereka? Ternyata Wahabi kan diam saja, keluk lidahnya, tidak berani menyatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu sesat. Karena Syekh Ibnu Taimiyah membuat bid'ah hasanah. Kalau kita orang NU ngerti tentang bid'ah hasanah, ya kan? Contoh, membakar gahru sekarang ada yang tidak seperti ini. Gahrunya sekarang menggunakan elektrik. Di zaman Rasulullah kan tidak ada mabkhoroh yang menggunakan elektrik, ya kan? Sedangkan membakar gahrunya sendiri sunnah. Kita mewangikan ruangan pakaian dengan gahru sunnah. Bahkan Imam Malik punya pembantu seorang wanita yang selalu menerima tamu. Bagian menerima tamu, ditanya tamu, Anda mau tanya fatwa apa mau mempelajari ilmu hadis? Kalau tamunya mau nanya fatwa, maka disampaikan kepada Imam Malik ada tamu mau tanya fatwa, mau tanya tentang hukum, maka Imam Malik langsung keluar, langsung apa pertanyaanmu? Dijawab langsung oleh Imam Malik. Tapi ketika tamu tersebut tujuannya ingin belajar ilmu hadis, disampaikan informasi tamu tersebut kepada Imam Malik. Imam Malik mandi, kemudian ambil pakaian dari lemari, kemudian wa ta'ammama, beliau menggunakan imamah. Imamah itu ini sorban itu yang diikatkan di kepala. Sedangkan kalau yang diselendangkan di pundak dan tipis itu namanya rida, selendang. Sedangkan kalau selendangnya tebal, bermotif, kadang ada rumbainya dan bisa dijadikan sebagai selimut, itu namanya burdah. Bedakan ya, bedakan. Jadi sorban itu yang diikatkan di kepala. Bahasa Arabnya pakai ain, aimamah. Sedangkan kalau yang tipis biasa diselempangkan di pundak, itu namanya rida, selendang. Sedangkan kalau selendangnya tebal, amba, dan bisa dipakai kemulan, selimutan, dan ada motif, itu namanya burdah. Nah, Imam Malik kemudian menggunakan aimamah.